Saya didatangi aparat tengah malam pada awal Februari tahun 1997. Untuk menemukan dua liang lahat memanjang. Kenang Mujiri, petugas penggali makam di pemakaman Sasana Laya, belakang asrama Gatot II, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Mujiri menggali kubur dalam dua liang lahat memanjang. Memakam sekitar 80-an jenazah dalam dua truk korban rasial Dayak, Madura di Provinsi Kalimantan Barat. Awal Februari tahun 2021, satu truk jenazah orang Madura, korban di sekitar wilayah Kabupaten Landak. Satu truknya lagi jenazah orang Dayak. Korban tembakan aparat di jalan raya depan markas Detasemen Zeni Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Densipur TNI AD, Komando Daerah Militer Kodam 12 Tanjung Pura. Penembakan dari TNI, sebagai upaya terakhir agar tidak ada jatuhnya korban yang lebih besar. Saat kota Mandor, ibu kota kecamatan Mandor Kabupaten Landak, satu truk pengangkut massa warga Dayak disupiri seorang warga suku Batak sudah diperingatkan berkali-kali untuk menghentikan aksinya. Sayang, tidak diindahkan. Ketika melintas di depan Densipur, tembakan ke udara berkali-kali. Sama sekali tidak diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas. Semuanya tewas termasuk supir. Ketika itu dipasang garis pembatas di depan markas Densipur. Sebagai tanda wilayah bebas aksi spontanitas massa. Mujiri didampingi Denny Purwanto saksi sejarah. Anak pasangan dari Hidayat dan Romlah. Hidayat adalah orang Dayak dari kota Bodok Kabupaten Sanggau. Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Telah meninggal dunia dimakamkan di pemakaman Katolik Santo Yusuf, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, 2011. Romlah adalah orang Jawa, petugas makam Sasana Laya, sudah meninggal dunia tahun 2019. Dan dimakamkan di pemakaman Muslim Sasana Laya, bersampingan dengan pemakaman massal korban Dayak, Madura, awal Februari tahun 1997. Sedangkan Denny Purwanto sendiri beragama Islam. Saya gali makam seorang diri, secara manual, sehingga baru selesai subuh hari berikutnya. Tidak boleh meminta tambahan tenaga. Aparat berjaga-jaga di sekitar makam. Kata Mujiri, setelah selesai lubang digali, kemudian ada lagi instruksi, agar lahan membatas dua makam dibuka saja, mengingat jumlah jenazah cukup banyak. Akhirnya jenazah dalam dua truk disatukan dalam satu liang lahat, bercampur, disusun berjejer, dan kemudian baru ditimbun tanah di bagian atas. Mujiri mengatakan, lokasi massal makam dalam dua liang lahat memanjang, tetapi di perbatas antara pemakaman Kristen dan Muslim, persis di atas dua pohon kelapa ketinggian sekitar 5 meter. Karena selalu terendam banjir setiap kali hujan turun lebat, karena lahan pemakaman Muslim di makam Sasana Laya, maka pemakaman massal terus terdesak. Malah sekarang, makam Romlah, Ibu Denny Purwanto, bersebelahan langsung dengan pemakaman massal. Denny Purwanto menambahkan, usai pemakaman pada pagi hari, tiba-tiba muncul perempuan parubaya di atas pohon pisang. Ibu saya sempat risih, karena ada bekas darah di sekujur tubuhnya dengan pakaian yang sudah lusuh. Kenapa kamu jijik melihat saya? Suamimu juga. Kan orang Dayak, nanti ada tamu, tolong, layani mereka dengan baik, pesan perempuan setengah baya. Tadi, saya dan ibu, hanya terdiam. Tapi, hanya dalam hitungan menit, perempuan yang bertengger di pohon pisang, menghilang sebelum mengucapkan kata-kata terima kasih. Kata Denny Purwanto, sambil membaca tulisan sebelumnya bahwa perempuan tengah hari yang datang bukan pada malam sebelum pemakaman, tapi datang pada pagi hari usai pemakaman massal. Setelah pemakaman massal, banyak warga sekitar memilih mengungsi ke rumah warga terdekat selama lebih dari 1 bulan. Karena pada diameter sekitar 100 meter dari lokasi kuburan massal, bau busuk dan bau amis menyengat hidung. Cerita Mujiri. Tulisan ini bukan bermaksud membangkitkan luka lama karena kejadian pada 24 tahun silam, tahun 1997 sampai tahun 2021. Hanya bertujuan sebagai bahan introspeksi, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Kalaupun ada potensi kemanusiaan, harus segera diselesaikan dari sudut pandang kebudayaan, antropologi budaya, karena setiap kali terjadi rasial antara warga suku Dayak dengan etnis lainnya di Pulau Borneo, memang selalu ada hal-hal yang di luar nalar sehat.
Di antaranya kedatangan perempuan paruh baya. Pada pagi hari usai pemakaman massal pemakaman Sasanalaya. Belakang asrama Gatot II, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, awal Februari tahun 1999. Kejadian aneh muncul pula dalam kerusuhan rasial paling berdarah di Sampit, ibu kota Kabupaten Korawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 18–21 Februari tahun 2021. Tanpa diketahui berasal dari wilayah mana, tiba-tiba kota Sampit dipenuhi belasan ribu manusia ikat kepala merah, dengan senjata mandau terhunus di pinggang. Di tengah sinar terik matahari, terdengar suara teriakan melengking, histeris, memekakkan telinga, disertai awan gelap, hujan disertai suara halilintar bersautan-sahutan. Kutipan Aju dan Julius Yohanes. 2020, praktis, hanya dalam hitungan menit, kota Sampit menjadi tidak bisa dikendalikan. Tapi setelah misi mereka selesai, belasan ribu manusia ikat kepala merah tadi menghilang. Kerusuhan rasial di Borneo, termasuk ketika TNI AD memperalat suku Dayak mengusir dan membunuh ribuan etnis Tionghoa dari pedalaman dan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. September-Desember tahun 1967. Dalam rangkaian operasi penumpasan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, tahun 1966 sampai tahun 1974. Selalu dilihat dari sudut pandang yang salah sehingga penanganannya pun menjadi sangat salah. Di antaranya, sudut pandang penanganan yang salah. Kerusuhan selalu diklaim sebagai bentuk kecemburuan sosial warga suku Dayak terhadap orang luar yang tetap eksis di dalam merebut pelang ekonomi sektor real. Berangkat dari sudut pandang kecemburuan sosial, kemudian berbagai program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat suku Dayak dilakukan. Tapi kemudian terulang kembali, sebagaimana kerusuhan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 1967. Kemudian tahun 1975, 1991, 1996, 1997, 1999 dan 2000. Serta di kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, 18–21 Februari tahun 2001. Kerusuhan yang terjadi di Pulau Borneo yang melibatkan suku Dayak, semata-mata karena benturan peradaban. Kerusuhan terjadi karena pihak luar melakukan pelecehan dan atau penistaan terhadap sistem, simbol, tempat dan jenis religi suku Dayak dengan sumber doktrin legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak. Kutipan Aju dan Julius Yohanes. 2020, itulah yang terjadi dengan kerusuhan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 1997. Karena perdamaian sesuai dengan religi Dayak pasca kerusuhan di Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Tanggal 29 Desember tahun 1996. Dilanggar melalui aksi penyerangan asrama Fransiskus Assisi di Siantan, Pontianak, Rabu dini hari, tanggal 29 Januari tahun 1997. Pembunuhan tokoh adat Dayak di Peniraman, Kabupaten Mempawah, tanggal 31 Januari tahun 1997. Sehingga kerusuhan meluas, nyaris tidak terkendali. Kerusuhan di Sampit, 18–21 Februari tahun 2001. Karena ada tindak pelecehan terhadap simbol religi suku Dayak, di mana warga suku Madura sebelumnya berkoar-koar menantang, menyebut siap melawan Panglima Burung, salah satu tokoh dalam legenda suci suku Dayak yang paling dihormati dan disakralkan. Sehingga tidak boleh disebut sembarangan tempat. Disinilah harus dipahami karakter dan jati diri suku Dayak, sebagai bagian dari masyarakat di benua Asia. Sama dengan sejumlah suku bangsa di China, Jepang dan Korea Selatan, suku Dayak menganut trilogi peradaban kebudayaan, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orang tua, serta hormat dan patuh kepada negara. Trilogi peradaban kebudayaan dimaksud membentuk karakter dan jati diri manusia suku Dayak beradat, yaitu berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, serta berdamai dan serasi dengan negara. Faktor pembentuk karakter dan jati diri manusia Dayak beradat
lahir dari sistem religi yang bersumber doktrin legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak. Dengan menempatkan hutan sebagai simbol dan sumber peradaban, dikutip Aju. 2020, pohon kelapa di atas kuburan korban kerusuhan Dayak Madura tahun 1997 di dalam religi Dayak. Di antaranya melahirkan agama Kaharingan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber resapan air, hutan belantara, gunung dan bukit sebagai tempat bersemadi arwah para leluhur. Arwah para leluhur ini yang kemudian selalu membantu manusia suku Dayak yang hidup di alam nyata. Apabila muncul konflik dengan kelompok lain, mereka hadir dalam wajah manusia di alam nyata, tapi langsung menghilang apabila tugas mereka selesai. Mekanisme pemanggilan arwah para leluhur selalu dilakukan yang disebut religi Pamabang di dalam suku Dayak Kanayan di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga gerakan arwah para leluhur yang menyatu dengan manusia suku Dayak di dalam nyata dinamakan Mangkoh Merah, Aju dan Julius Yohanes. 2020, kendatipun di dalam religi Dayak Kanayan, sebutan mangkok merah kurang tepat. Di dalam religi Dayak, ada 3 tempat diklaim sebagai tempat bersemadi arwah para leluhur, yaitu Gunung Bawak di Kabupaten Bengkayang, Tanjung Lokang di Kecamatan Putusibau Selatan, Kabupaten Kapuas Gunung dan Puruk Mokorajak, Bukit Raya di Kabupaten Sintang. Mereka selalu datang membantu, setiap kali dipanggil sesuai religi Dayak, dikutip dari Aju dan Julius Yohanes. 2020, pemahaman akan religi Dayak sejalan dengan filsuf Thomas Aquinas, tahun 1225 sampai tahun 1274, melalui teologi naturalis alamiah atau teologi adikodrati. Bahwa seseorang mengenal Tuhan dengan akal dan budinya. Itu berarti orang Dayak sudah diakui mampu mengenal Tuhan dengan akal dan budinya sejak abad ke-13. Karena fakta ini tidak bisa dipahami apabila dipaksa dilihat dari sudut pandang agama Katolik yang lahir dari kebudayaan suku Yahudi, dan agama Islam yang lahir dari kebudayaan Arab. Karena ujung-ujungnya nanti diklaim lagi orang Dayak melakukan praktik menyembah berhala dan atau orang Dayak biadab. Ini hanya bisa dipahami apabila berbagai pihak, para cendekiawan, politisi, agamawan, bisa bersikap rendah hati untuk paham akan antropologi budaya. Lihatlah karakter dan jati diri Dayak. Dari sudut pandang kebudayaan Dayak, orang Dayak pun harus berani bersikap jujur. Dengan melihat kebudayaan sendiri dari dalam secara jujur dan bermartabat. Dalam seminar nasional diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas di Jakarta. Selasa, tanggal 4 April tahun 2017. Digariskan, pembangunan di Indonesia di masa mendatang harus berdasarkan akselerasi kapitalisasi dan modernisasi budaya di dalam pembangunan nasional. Kemudian pada tanggal 27 April tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tentang pemajuan kebudayaan, tujuannya, agar segenap lapisan masyarakat di Indonesia, kembali berkarakter dan berjati diri sesuai kebudayaan asli dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Agar orang Dayak harus berkarakter dan berjati diri Dayak, karena di dalam pengalaman ideologi Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, agama sebagai sumber keyakinan iman, dan kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia sebagai filosofi etika berperilaku. Sehingga antar keduanya bersinergi di dalam pembentukan karakter dan jati diri segenap lapisan masyarakat di Indonesia.